Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berkumpul bersama di tempat ini. Dan terima kasih kepada teman-teman semua. Tak lupa pula kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena dialah kita bisa berkumpul bertatap muka di tempat ini. Dan juga salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mau meluangkan waktunya untuk berhadir di tempat ini, terutama kepada teman-teman yang seharusnya off di rumah, yang seharusnya beristirahat di rumah, berkumpul bersama di rumah, mungkin sudah ada perencanaan buat liburan bersama keluarganya di rumah atau kemana. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih untuk kehadirannya mengikuti sosialisasi hari ini. Namun untuk para teman-teman yang baru saja selesai menyelesaikan kerjaan shift 2 malam tadi, tidak mengapa tidak mengikuti sosialisasi hari ini. Bukan berarti sosialisasi ini tidak penting, bukan berarti seperti itu, tetapi lebih pentingnya teman-teman yang selesai kerja malam hari tadi untuk beristirahat yang cukup, tidur yang cukup, menjaga daya tahan tubuh, menjaga imunitas tubuh, itu sangatlah penting, terutama di masa COVID-19 ini. Apalagi teman-teman yang seharusnya bekerja lagi malam hari ini, itu sangat dianjurkan buat istirahat. Nanti teman-teman yang berhadir di sini tolong sampaikan kepada teman-teman yang akan beristirahat hari ini dan akan bekerja malam ini. Jadi untuk teman-teman sekalian, sosialisasi hari ini adalah sebuah perintah yang diturunkan langsung oleh kontraktor kita, di mana di sini diberi tanggung jawab saya untuk mensosialisasikan kepada teman-teman perihal bagaimana pencegahan COVID-19 di area pertambangan, yang mana ini sudah diperbincangkan dengan dinas kesehatan setempat dan sudah disepakati oleh kontraktor kita juga. Hal ini harus disampaikan dan harus dilaksanakan di tempat kita ini. Baiklah teman-teman, tidak mau panjang lebar, langsung saja saya akan mengingat kembali bagaimana COVID itu, seperti apa COVID itu, apa sih COVID itu. Jadi di sini saya ingin mengingatkan perihal COVID itu apa. Jadi mungkin teman-teman sudah mengetahui atau sudah mendengar tentang COVID ini. Apalagi teman-teman yang sudah merasakan atau berpengalaman langsung bagaimana merasakan COVID ini seperti apa. Nah, jadi saya sini cuma ingin mengingatkan bahwasanya COVID-19 ini adalah penyakit menular, teman-teman. Jadi penyakit menular yang disebabkan oleh virus atau salah satu virus corona. Nah, gejalanya seperti apa? Gejalanya adalah demam, batuk kering, hidung tersumbat, dan kesulitan bernafas. Jadi gejalanya COVID ini hampir mirip dengan demam biasa. Makanya apabila kita merasakan demam, merasakan batuk pilek, merasakan sesak nafas, alangkah baiknya jangan kita langsung prediksi bahwa itu demam biasa, jangan. Karena di masa COVID ini alangkah baiknya kita datang ke tempat kesehatan yang terdekat, puskesmas kah, atau klinik kah, atau apakah, periksa. Jadi periksa apabila itu COVID-19. Nah, seperti prosedur yang sudah kita bilang, bagaimana sih apabila kita terjangkit COVID-19, kita lapor, kita perlihatkan hasil tes dari tempat kesehatan setempat, lalu kita berikan waktu buat karantina mandiri. Nah, itu ada prosedurnya dan teman-teman sudah tahu lah semua untuk melihat itu. Nah, kalau hari ini saya ingin mengajak teman-teman bagaimana cara menanggulangi atau cara mencegah COVID di area pertambangan yang sudah disepakati oleh dinas kesehatan dan kontraktor kita. Yaitu yang pertama adalah memasuki area wajib APD. Sekarang bukan hanya APD yang wajib, tetapi juga wajib menggunakan masker. Jadi di setiap area wajib APD kita juga akan menyertakan
menggunakan yang namanya wajib masker di sana. Di mana area-area tersebut? Yaitu area kantor, workshop, dan tempat berkumpul lainnya. Jadi di situ kita diwajibkan untuk memakai masker. Pakai masker yang direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan, yaitu masker medis salah satunya, dan masker lainnya yang benar-benar direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan singkat tentang cara menggunakan masker. Jadi, sebelum kita menggunakan masker, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu dengan air mengalir dan sabun. Jadi kita harus mencuci tangan sebelum ngambil masker, jangan langsung ambil masker. Lalu posisikan sisi berwarna bagian luar. Jadi sisi berwarna kan masker medis itu kan ada warna putih dan warna biru. Nah, atau warna hijau kadang. Nah, itu posisikan di bagian luar. Pasang masker di wajah, ingat di wajah, jangan di mata, di wajah, di mulut, di sini, di wajah. Masker pada bagian hidung, dan terakhir pastikan masker tepat di wajah dan dagu kalian. Nah, jadi di wajah di sini. Dan di bagian hidung kadang ada yang besinya itu kan. Itu diatur biar ngepres atau sesuai dengan bentuk hidung kita. Nah, dan pastikan masker itu berada tepat di wajah dan di dagu kalian, melindungi dagu kalian. Seperti itu. Selain itu juga saya di sini itu yang pertama, memakai masker wajib nanti ya. Nanti wajib itu di setiap APD, di kantor tadi, workshop, dan area tempat berkumpul lainnya. Yang kedua adalah mencuci tangan. Jangan lupa mencuci tangan. Kita sudah menyediakan tempat pencucian tangan di workshop, di kantor, dan di tempat berkumpul lainnya, di kantin kah, di apa, di setiap sebelum memasuki area berkumpul ada tempat cuci tangan. Tempat cuci tangan bukan pemandangan, tapi digunakan. Tata caranya saya akan menjelaskan dengan singkat. Pakai sabun, jangan cuci tangan dengan air mengalir doang, tapi pakai sabun. Jadi pakai sabun, airnya juga pun kita sudah pakai air yang bersih, airnya mengalir. Nah, jadi pakai sabun, cuci tangan di air yang mengalir, pakai sabun, lalu gosok sabun ke telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, bersihkan bagian bawah kuku, bilas tangan dengan air bersih lagi, mengalir, dan terakhir keringkan dengan tangan dan handuk juga yang disediakan di tempat cucian. Handuk atau ada udara yang itu. Jadi itu sosialisasi kedua. Jadi pertama tadi wajib menggunakan masker, kedua kita harus mencuci tangan setiap mau melakukan pekerjaan kah, mau masuk ke kantor kah, mau masuk ke workshop kah, kita melakukan cuci tangan. Yang ketiga, bagaimana etika kita pada saat batuk dan bersin. Kita sekarang jangan dibikin bercandaan untuk batuk dan bersin, yaitu dengan cara kita tutup mulut dan hidung kalian dengan tangan. Gimana? Seperti itu. Batuk itu pakai tangan, atau kalau kita pakai tisu, ada tisu atau ada sarung tangan atau ada lap tangan, itu bisa dipakai. Yang penting kita tutup hidung dan mulut. Gunakan masker medis sekali pakai. Jadi pas batuk itu pun, apalagi batuk ya, yang nggak batuk aja kita diwajib pakai masker, apalagi yang kita nih sedang batuk-batuk tetapi nggak covid tapi batuk-batuk. Nah, itu harus pakai masker. Tutup mulut dan hidung kalian dengan menggunakan tisu atau sapu tangan. Nah, itu ya juga. Jadi itu tadi, tisu atau sapu tangan, atau tangan, atau masker. Jangan lupa segera buang tisu yang sudah dipakai dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Lagi-lagi kita harus cuci tangan. Jadi kita benar-benar diminta untuk steril. Seperti itu. Nah, itulah beberapa hal yang harus disampaikan kepada teman-teman, dan ini perintah langsung, dan ini adalah karena apabila melanggar protokol kesehatan yang sudah diberlakukan, maka konsekuensinya apa sih? Sesuai SP2DK yang sudah kita terapkan perihal COVID, akan dikenakan lubang 4 pada main permukaan. Lebih parah lagi, akan mengakibatkan PHK. Jadi jangan sekali-kali kita melanggar itu. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan.
Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.